Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita dari Program Studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Mitra Bunda, Batam. Di sini, saya akan menjelaskan terkait metabolisme kalsium dan klorida. Kalsium ini sendiri dilepas dari tulang ke dalam aliran darah. Tulang ini merupakan tempat penyimpanan kalsium terbesar di dalam tubuh ketika kadar kalsium dalam darah rendah. Tulang akan melepaskan kalsium ke dalam darah untuk menjaga homeostasis. Kadar kalsium di dalam darah dideteksi oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah 4 kelenjar kecil yang terletak di leher yang berperan dalam mengatur metabolisme kalsium. Kelenjar ini terus-menerus memantau kadar kalsium dalam darah dan merespon perubahan dengan melepaskan hormon paratiroid. Hormon paratiroid atau kita singkat sebagai PTH dilepaskan oleh kelenjar paratiroid ketika kalsium di dalam darah rendah. PTH ini adalah hormon penting yang mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Hormon ini bekerja pada beberapa organ untuk meningkatkan penyerapan kalsium, untuk mengurangi ekskresi kalsium, dan juga memindahkan kalsium dari tulang. PTH ini merangsang hati untuk menghasilkan kalsiterol. Kalsiterol juga dikenal sebagai 1,25 dehidroksivitamin D adalah bentuk aktif vitamin D. Kalsiterol diproduksi di hati sebagai respon terhadap PTH dan berperan penting dalam penyerapan kalsium di usus. Kalsiterol ini meningkatkan penyerapan kalsium di dalam usus. Kalsiterol ini berkaitan dengan reseptor di usus halus dan meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan dalam aliran darah. Hal ini juga kita memastikan bahwa tubuh memperoleh kalsium yang cukup dari sumber makanan. Paratiroid ini mengurangi ekskresi kalsium oleh ginjal, kemudian ginjal menyaring produksi limbah dari darah dan mengekskresikannya ke dalam urin. Paratiroid ini juga bekerja pada ginjal untuk mengurangi jumlah kalsium yang hilang dalam urin, sehingga menghambat kalsium dalam tubuh. Paratiroid ini akan merangsang resorpsi kalsium dari tulang, kemudian resorpsi suatu proses pemecahan dari jaringan tulang untuk melepaskan kalsium ke dalam aliran darah. Kemudian, paratiroid mengaktifkan osteoklas, sel bertanggung jawab untuk reabsorpsi tulang, sehingga meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Kadar kalsium darah ini tinggi memberikan sinyal pada tulang untuk berhenti melepaskan kalsium. Ketika kadar kalsium ini kembali normal, sekresi paratiroid akan menurun. Akibatnya, tulang berhenti melepaskan kalsium dan kadar kalsium stabil. Vitamin D penting dalam metabolisme kalsium karena vitamin D ini diperoleh dari paparan sinar matahari dan sumber makanan. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium dengan mempromosikan produksi kalsiterol. Untuk gambar selanjutnya, yaitu menunjukkan siklus kontraksi otot. Siklus kontraksi otot ini melibatkan 2 tahap utama, yaitu kontraksi dan relaksasi. Pertama, sinyal dari saraf motorik menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian, ion kalsium berikatan dengan protein troponin yang terdapat pada filamen aktin. Ikatan ion kalsium dengan troponin ini menyebabkan perubahan bentuk filamen aktin sehingga memungkinkan filamen miosin untuk berikatan dengannya. Pada jembatan silang ini terbentuk antara filamen miosin dan filamen aktin. Lalu, jembatan silang ini menarik filamen aktin ke arah filamen miosin, sehingga menyebabkan pemendekan sarkomer. Pemendekan sarkomer ini menyebabkan pemendekan otot secara keseluruhan. Selanjutnya,
masuk kepada pompa kalsium, itu memompa ion kalsium kembali ke dalam retikulum sarkoplasma. Ion kalsium ini tidak lagi berikatan dengan troponin, sehingga filamen aktin kembali ke posisi semula. Kemudian, filamen miosin terlepas dari filamen aktin sehingga menyebabkan sarkomer kembali ke panjang semula dan terjadilah relaksasi pada otot. Sekian hasil penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.